Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Berikut saya tawarkan cara saya merekap nilai dari Google Spreadsheet dari sekian banyak Google Form yang dibuat hanya terekap ke dalam satu spreadsheet, sehingga kalau kita ingin ngecek tugas anak-anak tidak perlu masuk ke spreadsheet setiap tugas, tapi langsung masuk ke spreadsheet rekap gabungan semua tugas. Caranya kita buat Google Form, boleh satu dulu atau boleh langsung 3. Kenapa saya siapkan 3? Saya nanti mencontohkan rekapan dari ketiganya, atau mungkin 2 saja ya, rekapan dari 2 tugas ke dalam sebuah spreadsheet. Langkah awal, kita buat spreadsheet dari setiap tugas. KD1, KD2, KD 1.1, KD 1.2, dan seterusnya. Nah, sebelum dibuat spreadsheet-nya, jangan lupa samakan polanya. Jadi yang pertama kita minta nama, yang kedua kelas, kemudian berikutnya minta presensi. Penulisannya, dan tentu saja soal ya, di bawahnya ada soal. Tapi kalau soal kan tergantung dari mapelnya masing-masing. Nah, penulisannya untuk nama boleh manual pengetikan, sementara untuk kelas dan nomor karena kita akan mengambil data berdasarkan acuannya tersebut, tidak diketik manual, melainkan disiapkan pilihan dalam bentuk pilihan ganda maupun drop down. Fungsinya supaya tidak ada perbedaan penulisan. Kalau ditulis manual kan kadang anak-anak nulisnya 9A titik, 9 spasi A, 9 tanpa spasi dan seterusnya, itu akan menyulitkan dalam pemanggilan. Saya buat 9 spasi A. Nanti di tugas KD2 pun juga dibuat sama. Jadi yang pertama minta nama, minta kelas, tulisannya juga sama, 9 spasi, lalu kelas paralel, lalu nomor presensi. Jadi itu wajib sama. Nah, baik, kita sekarang membuat spreadsheet-nya ya, di tugas KD1. Klik respon seperti biasa, lalu buat spreadsheet. Nah, di sini kita tambahkan dari kolom F, tambahkan 2 atau 3. Kolom yang dibutuhkan sebenarnya 2, tapi yang kolom ketiga sebagai kolom pembantu untuk pengecekan nanti. Yang di sini kita ketik array formula if, rumusnya nanti saya copy pastekan di deskripsi. Saya perbesar nanti rumusnya ya. Sama dengan 1, titik, koma. Acuannya adalah memanggil kelas dan nomor. Titik koma lagi, karena kelas dan nomor kita sorot kelas, lalu N, sorot nomor. Ini sudah selesai dan ini isinya rumus. Saya perbesar. Nah, ini isinya rumus ya. Isinya rumus. Yang ini pun kita mau manggil nilai, boleh copy paste atau ketik manual. Oke, jangan lupa sama dengannya. Karena kita mau manggil nilai yang di sini, kita hapus kolom kelas dan nomor absen. Kita ambil nilai di skor dengan cara menyorotnya atau ketik manual B.2B, enter. Yang di sini kita mau manggil, bentar saya kecilkan dulu. Yang ini nama. Ini nama, caranya sama, pastekan rumus. Sama dengannya tidak copy. Kita ketik nama. Nama ada di kolom C. Tadi kan pakai sorot, sekarang saya pakai tulisan saja, ketikkan saja C.
selesai. Ini isinya adalah rumus ya. Saya beri warna yang rumus. Nah, sudah selesai sementara untuk tugas KD 1.1. Sekarang kita buat spreadsheet di tugas KD 2. Tugas 1.2. Kecilkan, lalu sama dengan cara yang sama kita sisipkan di sini. Nah, untuk yang sekarang saya tidak mengetikkan rumus secara manual, tapi saya copy paste rumus dari sini. Ini kan memang rumusnya sama atau polanya sama, sehingga kita bisa copy paste. Jadi syaratnya memang harus sama. Skor di sini, nama di sini, kelas di sini, absen di sini. Sehingga nanti manggilnya juga pas pada kolom yang diinginkan. Nah, sementara untuk per KD sudah selesai. Sekarang kita buat spreadsheet rekap nilai gabungan. Kita beri nama rekap nilai gabungan genap misalkan. Yang diperlukan di sini adalah daftar nama dari semua kelas. Saya ambil semua kelas 9 ya. Kebetulan sudah saya siapkan. Tadi Ctrl C, sekarang Ctrl V-nya di sini. Jadi copy paste. Nah, ini seandainya di sekolah Bapak Ibu hanya ada kelas sama nomor presensi, tinggal insertkan di sini. Insertkan, lalu di sini isinya rumus. Seandainya tadi tidak ada ya, misalkan sebagainya tidak ada, kita bisa buat dengan cara klik di sini lalu sama dengan klik kelasnya, digabungkan dengan tanda N, lalu klik nomor presensinya. Setelah ini kita tarik ke bawah dan seterusnya. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi ini diperlukan untuk memanggil. Kenapa? Karena di sini kodenya pun dalam bentuk kelas dan nomor. Ini juga kelas dan nomor. Jadi kita siapkan kelas dan nomor. Nah, langkah berikutnya kita siapkan rumus untuk tugas KD 1.1, tugas KD 1.2, yang ini PTS tadi. Jadi kalau memungkinkan kita buat yang rumus PTS. Sementara saya fokus pada 2 ini saja karena sebenarnya rumusnya sama semuanya. Nah, kita buat kotak di sini ya. Nah, yang di sini kita ketik rumus sama dengan VLOOKUP 9A1 diklik pada yang diklik lurusnya ya, lurusnya rumus ini, lalu titik koma. Kita tambahkan import ring. Kenapa menggunakan import ring? Karena tidak di satu worksheet, melainkan ada di worksheet lain. Jadi kita manggilnya di luar rumahnya dia ya. Kemudian tanda petik 2, saya perbesar. Tanda petik 2, saya ketik sini aja biar kelihatan. Lalu kita masuk ke tugas KD1, kita copy linknya. Kalau saya copy linknya lebih suka menggunakan ini. Salin link. Ctrl V-nya di sini, tutup dengan petik juga, lalu titik koma, di mana tugas KD1 pada worksheet yang mana, ini pada form responses 1. Kita ketik manual boleh, kita copy paste boleh, tapi kalau ketik manual harus sama penulisannya persis. Jangan, kalau ada spasi harus pakai spasi seperti ini ya. Lalu tanda seru, lalu kolomnya tadi yang mau dibaca kolom F sampai G sebenarnya ya. Kalau sampai G kita
tambahkan F(2). Oke, jangan lupa dikunci sekalian supaya pada waktu di copy paste atau digeret rumusnya dia tidak bergeser. Nah, lalu tambahkan tanda petik. Ini selesai untuk import ring. Berikutnya ke rumus VLOOKUP-nya kan belum selesai. VLOOKUP A3 pada kolom keberapa dia mau dibaca? Di sini pada ring F sampai H. Ini kan ringnya ring F sampai G. Dia pada ring F sampai G dia pada kolom kedua dari ring tersebut. Maka kita ketik di sini 2.0 penggunaan angka 0 untuk data yang bersifat pasti, karena angka-angkanya memang pasti, bukan angka perkiraan atau rentang angka. Jadi kita enter. Ini loading. Nah, ini minta izinkan akses. Ya, kita izinkan untuk menggabungkan. Kenapa tulisannya NA crash N garis miring A? Karena memang belum ada siswa yang mengerjakan di sini, jadi tidak bisa membaca data karena datanya memang belum ada. Nah, berikutnya kita beralih ke tugas KD 1.2. Ini masih belum ada rumus, kita bisa copy paste dari sini karena bentuknya kan sama. Kita copy paste, tapi jangan lupa linknya beda. Linknya boleh dihapus dari sekarang atau nanti setelah copy paste ditimpa ditumpuk nanti ya. Kita ke tugas KD 1.2. Kita copy link juga. Kita copy link, masukkan ke sini. Nah, sudah selesai. Ini minta akses ya, kita izinkan juga aksesnya. Nah, sudah. Kalau ingin tampilannya bagus, tidak ada crash NA-nya, kita bisa menambahkan if error depannya. If error, jadinya jika error rumus ini, maka tulislah kosong saja. Jadi bukan NA ya. Ini pun sama, kita tambahkan if error. Jika error, maka tulislah tanda petik saja, kosong saja. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah siap. Yang PTS nanti saja Bapak Ibu ya. Kalau waktunya nggak terlalu lama, kita tambahkan yang ini. Yang sudah siap 2, kita cek ya. Kita cek di 9A nomor 1 Ani. Sementara tidak saya copy paste untuk ngecek rumusnya bekerja atau enggak ya. Sekarang si Ani, saya sebagai Ani 9A nomor 1. Ani kelasnya 9A, absennya 1. Nah, cepat selesai, saya perkecil, jadi tinggal klik-klik jawabannya. Sekarang kita kirim tugasnya. Belum. Masih ada yang belum selesai. Nah, kita kirim tugas. Si Ani ya tadi ya. Kita lihat di tugas 1, nilainya sudah masuk.
Nah, sekarang di rekap nilai, kita cek apakah nilainya masuk. Nah, ternyata nilainya si Ani masuk. Sekarang kita coba yang tugas 2. Yang ini. Kita coba tugas 2. Kita ambil contoh Ani ya, tetap Ani ya. Ani 9A nomor 1 berikutnya. Ini tugas KD 1.2. Kita lihat apakah rumusnya bekerja. Nah, ini yang rekap otomatis sudah masuk ya. Jadi siswa si Ani mengerjakan KD 1, KD 2, kita hanya lihatnya di ini aja, di folder, di spreadsheet ini saja. Tugas PTS pun ya semua anak juga di sini. Nah, karena rumusnya sudah berfungsi, kita copy pastekan ke bawah dengan cara menarik rumus ini ke bawah. Ini sudah isinya rumus Bapak Ibu, cuma karena belum ada yang mengerjakan selain si Ani, maka nilainya kosong. Kita coba satu kali lagi ya. Kita coba satu kali lagi untuk tugas 1.2 pada siapa ya? 9E Feren. 9E nomor 14 si Feren. Tugas 2, anggap namanya Feren. Feren 9E 14. Oke. Sembilan E nomor 14. Kita kerjakan juga. Feren 9E. Kita cek di tugas 2. Dia sudah masuk. 9E 14 Feren sudah masuk. Di rekap tugas. Nah, dia juga sudah masuk di tugas 2-nya. Jadi pada saat anak-anak mengerjakan ini kan 9A sampai 9E dengan jumlah hampir 300. Pada saat anak-anak mengerjakan, dia akan terekap secara otomatis ke dalam sebuah spreadsheet saja untuk semua tugas dalam satu semester tersebut. Jadi kita tidak perlu masuk ke link setiap tugas, tapi hanya sebuah spreadsheet saja. Nah, ini saya
bonus, kita blok apa ini judulnya ya, lalu tampilannya kita bekukan. Ya kalau kita scroll ke bawah, nah ini tetap ada tadi si Feren toh. Nah Feren ternyata sudah mengerjakan tugas KD 1.2 tetapi belum mengerjakan tugas KD 1.1. Misalkan si Feren kita hubungi, kenapa nak kamu kok belum mengerjakan tugas KD 1.1? Terus si Feren menjawab, saya sudah Pak, saya sudah Bu. Kita ceknya di mana? Kita ceknya di kalau Feren merasa mengerjakan, tapi karena dia salah klik, misalkan dia memberikan nama sini Feren, tapi salah klik sampai jauh, misalkan 9A, pemelasannya 1 lagi, salah kliknya. Kita ngeceknya di sini. Ctrl F, cari Feren. Oh, ternyata memang si Feren ada. Berarti dia sudah mengerjakan, tapi salah klik kelas. Nah, tugas kita sebagai guru, membantunya secara manual. Si Feren salah klik kelas. Harusnya dia 9, kita ganti manual, tapi formatnya tetap sama. Ada spasinya. Nomor absennya 14. Nah, sekarang kita cek di rekap. Di rekap itu ada masuk nilai Feren karena sudah kita ganti tadi manual. Sementara yang si Ani tadi kayaknya tidak ada karena sebenarnya Ani belum mengerjakan. Ini contoh misal ya, tapi dari sekian ratusan anak kasusnya kan sangat jarang salah klik, paling banter juga 1 atau 2 anak dalam semua kelas, dan itu insya Allah lebih memudahkan kita dalam membantu anak tersebut. Ini tadi kan sudah saya siapkan rekapan untuk tugas KD 1.1 dan tugas KD 1.2. Untuk PTS caranya sebenarnya sama ya. Ini belum ada rumus, sama sebenarnya tadi. Jadi buat dulu spreadsheet dari PTS, lalu copy paste ini ya, copy paste ini ke dalam spreadsheetnya PTS. Jadi demikian Bapak Ibu. Oh ini saya kembalikan lagi ke asalnya tadi kan 9A Ani ya. Tadi 9A nomor 1. Dia akan kembali asal direkapnya menjadi tugas berapa tadi. Nah ini dia kembali asal ke tugas kredit 1.1. Demikian Bapak Ibu, ini cara saya. Mungkin Bapak Ibu punya cara yang lain lagi, silahkan di-share. Saya akan belajar dari cara Bapak Ibu. Syukur-syukur kalau caranya itu merupakan gabungan dari beberapa cara kita semuanya, sehingga guru itu akan menghasilkan sebuah cara yang lebih praktis lagi. Hitung-hitung kita beramal ya, beramal jariah. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.